Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat terakhir di tahun miladiah 2024 Masehi. Dan sebentar lagi kita akan berganti tahun. Tentu orang yang beriman akan selalu berusaha bahwa apa yang dilakukan pada hari ini, amal soleh yang dilakukan pada detik ini harus lebih baik dari sebelumnya. Dan tentu kita juga harus punya perencanaan bahwa apa yang akan kita lakukan di masa depan harus lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah kita lakukan hari ini. Ini adalah spirit perbaikan berkelanjutan yang memang diajarkan oleh ajaran Islam, di mana kita diajarkan untuk senantiasa istiqomah dalam mengembangkan diri, dalam menciptakan berbagai macam hal perubahan, perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam salah satu potongan ayat, yang ayat ini sangat terkenal, yaitu di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kita sendiri melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang menarik dari ayat ini? Tentu kita semua sudah faham bahwa betapa banyak ajakan untuk kita terus-menerus memperbaiki diri berdasarkan pada ayat ini. Tapi yang menarik adalah apa yang dinyatakan oleh dua mufassir, yaitu Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi. Dalam tafsir keduanya, itu adalah sangat menarik. Bahwa ternyata makna ayat ini adalah, menurut tafsiran ini bisa dilihat di dalam At-Tabari maupun Al-Qurtubi, bahwa ternyata pada dasarnya manusia itu sudah Allah berikan kenikmatan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Tetapi karena perilaku perubahan dari manusia itu sendirilah yang kemudian akhirnya membuat Allah mengubah nikmat-nikmat tersebut. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita tidak memanfaatkan nikmat itu dengan baik, tidak bersyukur dengan baik, yang ada malah sifat kufur nikmat, maka yang terjadi adalah Allah akan mencabut nikmat itu dan mengubahnya menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi pada dasarnya kita ini sudah diberikan modal kenikmatan. Tapi karena kekurang yakinan kita kepada Allah, karena penyelewengan yang kita lakukan,
karena perilaku kita yang kurang beriman kepada Allah, kurang yakin dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kemudian bisa mengubah yang tadinya kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, hidup dengan bermandikan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung, ujungnya adalah nauzubillah, yang ada justru nikmat itu berubah menjadi azab. Nah, jadi menurut Al-Qurtubi dan At-Tabari, itulah makna ayat ini. Ya. Jadi ternyata pada dasarnya modal nikmat kita itu sudah banyak. Tapi karena kita tidak memanfaatkan modal itu dengan baik, maka yang terjadi adalah kemudian ujungnya malah menciptakan berbagai macam hal yang menimbulkan efek negatif dalam kehidupan kita. Kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam memaknai perubahan ini, maka hal yang paling fundamental yang harus kita yakini sebagai dasar adalah bahwa sesungguhnya apa yang melekat pada diri kita, apa yang kita alami hari ini, apakah dalam bentuk ujian, dalam bentuk kenikmatan, pada dasarnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi sikap mental inilah yang perlu untuk kita bangun, bahwa apapun yang kita lakukan atau yang kita terima hari ini, itulah yang terbaik. Ketika Allah uji dengan penyakit, berarti itulah yang terbaik. Jangan menyalahkan Allahnya. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikap menerima bahwa ini adalah yang terbaik, ini adalah pondasi yang paling dasar. Kalau Allah berikan sekarang harta, berarti itulah yang terbaik. Kalau Allah uji dengan harta, berarti itulah yang terbaik. Kalau Allah uji dengan berbagai macam hal, itulah yang terbaik. Kalau ada keinginan yang belum terkabulkan, ingin melamar pekerjaan menjadi direktur tapi belum kesampaian, berarti itu yang terbaik. Kalau kemudian kita melamar dan alhamdulillah bisa menjadi direktur, berarti itu yang terbaik pula. Jadi pendeknya, apapun yang kita alami hari ini, detik ini, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang namanya takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir itu pasti baik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena ujungnya, kalau kita titik berangkatnya adalah kebaikan, ujungnya akan menimbulkan kebaikan yang lebih besar. Kalau Allah uji dengan penyakit, tapi kemudian kita sabar, kita yakin inilah yang terbaik, mungkin untuk menghapus dosa-dosa kita, mungkin untuk menghapus berbagai macam kezoliman yang pernah kita perbuat, maka kita sabar, ujungnya apa? Allah akan berikan kebaikan yang lebih besar lagi, kemaslahatan. Jadi ini adalah sikap mental kita. Sikap mental kita bahwa apapun yang kita rasakan, kita alami, kita terima hari ini, pada dasarnya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari apa yang Allah berikan ini, apapun situasi dan kondisi kita, maka komitmen untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu harus terus-menerus terpatri dalam diri kita. Dalam situasi apapun kita, komitmen kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, itu harus terus-menerus kita lakukan. Apapun situasi yang kita hadapi. Tentu ini nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ketika ajaran Islam mengajarkan untuk semangat berbagi, zakat, infak, sedekah, wakaf misalnya. Kalau situasi kita adalah belum sanggup menjadi muzaki karena pendapatan kita di bawah nisab, maka apa yang kita lakukan? Kita harus tetap punya komitmen berbagi, infak, sedekah, wakaf sesuai dengan kapasitas dan kemampuan.
mungkin 20.000 setiap bulan, mungkin 50.000, mungkin 10.000. Jadi jangan, bukan berarti situasi yang ada membuat kita semakin lemah, tidak. Karena itu adalah ciri bahwa kita menerima semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita didorong, diajarkan untuk menjaga semangat apa? Berbagi. Ini adalah contoh. Jadi komitmen dalam situasi apapun, dalam situasi sakit, tetap kita punya komitmen sholat. Walaupun sholatnya disesuaikan dengan kemampuan. Bukan berarti sakit menjadi alasan untuk tidak sholat. Bukan berarti ketika Allah uji dengan harta menjadi alasan kita untuk bakhil, untuk tidak mau berbagi, walaupun berbagi dengan air putih sekalipun. Jadi seperti itu, itulah yang harus kita lakukan. Apalagi kalau Allah berikan kita dengan kenikmatan yang luar biasa. Makanya coba sekarang kita lihat, kita hitung dari yang kita dapat misalnya. Berapa yang sudah kita sumbangkan di jalan Allah? Selain memberi nafkah, itu juga bagian dari memberi nafkah kepada keluarga, kepada istri kita, anak-anak kita, itu bagian dari perintah agama. Tapi selain itu, apalagi yang sudah kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus terus melakukan evaluasi seperti itu. Karena itu adalah sikap mental yang nantinya Allah akan mengangkat derajat kita karena komitmen kita untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Jadi Allah akan angkat derajat kita. Allah akan jaga. Misalnya kalau senang bersedekah, Allah jaga. Bahwa as-shadaqatu tamna'u mitatasu, misalnya kata Nabi. Sedekah itu akan mencegah su'ul khotimah, ujung kehidupan yang buruk. Itu pasti Allah akan jamin. Nah, jadi karena itulah ini sikap mental yang perlu untuk terus kita bangun. Dan kemudian yang ketiga yang juga menjadi sangat penting dan fundamental adalah tidak boleh kita sedikit pun ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sedikit pun meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan dirinya sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, kita nggak boleh ragu. Sedikit pun kita nggak boleh ragu. Karena itulah kalau ada orang korupsi, pada dasarnya dia ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka korupsi itu adalah orang yang paling ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena gak yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Jadi ini contoh. Kita tidak boleh ragu sedikit pun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadilah orang yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tiga sikap mental ini selalu kita miliki, maka insya Allah ujungnya itu adalah kebaikan demi kebaikan. Ujungnya justru nanti Allah akan tambahkan nikmat itu sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah. Kehidupan yang berkah itu cirinya ada 3. Ini sebagai penutup khutbah. Ada 3 ciri kehidupan yang berkah itu. Pertama, selalu memberikan manfaat. Hidup yang berkah itu adalah hidup yang selalu memberikan manfaat. Baik pada diri keluarga, kepada orang lain, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Apapun yang kita lakukan, ujungnya memberikan manfaat. Itu hidup berkah. Yang kedua apa? Kehidupan yang berkah itu kehidupan yang membuat kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Ciri berkah adalah kalau kita istiqomah. Dan yang ketiga, ciri kehidupan berkah adalah yaitu kita selalu bisa meminimalisir segala bentuk mafsadah, kerusakan. Jadi kalau kita ingin hidup berkah itu, salah satu cirinya adalah kita akan selalu berusaha meminimalisir berbagai macam kerusakan demi kerusakan. Jadi mudah-mudahan dengan sikap mental yang kita bangun, dengan memaknai surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, mudah-mudahan ujungnya Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita pada kehidupan yang Ia ridhoi, pada kehidupan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita
termasuk ke dalam kelompok hamba-hambanya yang bertakwa, yang nanti di yaumil akhir akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh lainnya. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muslihin waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi Lubnan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.